Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Gani dan partner saya yaitu Orlen. Hari ini kita bakal belajar tentang persamaan regresi yang masih menjadi bagian dari statistika bivariat ya. Lewat penjelasan ini, kita akan belajar apa itu regresi linear, rumusnya, dan kita juga akan menganalisis soal ya teman-teman. Sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Aurelia Dwina, Aurelia Fitri, Cahya Sekar, partner saya Orlen, Marwa Dwi Nafisa, dan saya sendiri Muhammad Gani Arafi. Oke, kita lanjut ke materinya aja ya teman-teman. Pertama-tama, apa sih regresi linear itu? Regresi linear itu adalah teknik permodelan statistika yang digunakan untuk menemukan dan menggambarkan hubungan linear atau garis lurus antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Sederhananya, regresi linear itu membantu kita mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat ya teman-teman. Selanjutnya, kita bisa melihat bentuk umum dari regresi linear, yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana Y topi adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, dan A dan B adalah konstanta. Nah, untuk bisa menggunakan rumus Y topi tadi, kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Sebelum kita mencari A, kita butuh nilai B. Jadi untuk menghitung nilai B, di sini rumusnya B yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, N di sini adalah jumlah total data yang ada. Sigma XY adalah jumlah total dari variabel X dikali dengan Y. Sigma X adalah jumlah total variabel X. Sigma Y adalah jumlah total variabel Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah total dari X kuadrat. Dan sigma X yang dikuadratkan adalah jumlah total dari X yang kemudian hasilnya dikuadratkan. Setelah mencari dan mendapatkan hasil nilai B, kita bisa lanjut untuk mencari nilai A. Nah, rumus mencari A yaitu Y bar dikurangi B X bar. X bar itu adalah rata-rata variabel X dan Y bar itu adalah rata-rata variabel Y. Jadi, X bar bisa dicari dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N, dan kalau Y bar itu, Y bar sama dengan sigma Y dibagi N. Nah, selanjutnya ada base fit yang udah sempat kita bahas tuntas di video sebelumnya. Tapi, kenapa ada lagi di sini ya? Nah, karena kita akan mau menggambar hubungan linear atau garis lurus ya. Nah, itu bisa dilihat dari base fit nih. Jadi kalau base fitnya positif, maka hasil B yang kita dapatkan itu akan positif. Sebaliknya, kalau hasil base fit negatif, kita bakal dapat hasil B-nya negatif juga. Nah, yang kita punya di sini base fitnya negatif, sesuai sama yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi buat hasil B yang akan kita dapat, kemungkinan akan negatif. Untuk ngebuktiin itu, kita lanjut buat analisis soal yuk. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan regresi dari data korelasi antara waktu bermain media sosial dengan hasil belajar matematika. Di sini ada tabelnya yang mencangkup waktu penggunaan media sosial sebagai X dan hasil belajar matematika sebagai Y. Pertama-tama, kalian buat dulu ya tabel XY dan X kuadrat di samping dan sigma untuk jumlah total di bawah. Untuk mencari XY, kalian tinggal mengalihkan X dan Y di masing-masing data. Misalnya data nomor 1, X-nya 1 dan nilai Y-nya 81. Nah, kalian tinggal kali 1 dikali 81 dan hasilnya ditulis di kolom XY sampai seterusnya. Untuk mencari X kuadrat, kalian tinggal kuadratkan saja untuk data X. Misalnya, data nomor 1 X-nya 1, jadi 1 kuadrat adalah 1. Dan hasilnya kalian tulis di kolom X kuadrat ya, sampai seterusnya. Nah, sekarang kita cari sigma yang ada di bawah ya. Jadi, cara cari sigma itu, kalian bisa jumlah data yang ada aja nih. Misalnya, sigma X kalian bisa jumlah seluruh data X dari 1 sampai 40, atau sampai akhir data yang kalian punya. Begitupun Y, XY, dan X kuadrat ya. Selanjutnya kita cari konstanta B ya teman-teman. Rumus B yang tadi kita sebutkan yaitu B dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, langsung masukin angkanya aja ya teman-teman. N kita masukin angka 40. Sigma XY kita ubah ke angka 18.622. Sigma X kita ganti 216. Sigma Y kita ganti 3447. Sigma X kuadrat kita ganti jadi 1520. Dan sigma X yang dikuadratkan kita ganti jadi 216 kuadrat. Ingat ya teman-teman, kalau yang dikali itu dikerjakan duluan. Jadi 744.880 kurang 751
yaitu 32. Kemudian dibagi dengan 60.800 dikurang 46.656. Kemudian kita hitung hasil 744.880 kurang 751.32 yaitu minus 6.152 dibagi dengan hasil 60.800 dikurang 46.656 yaitu 14.144. Di sini kita dapat hasil akhir konstanta B yaitu minus 0,435. Di sini kita udah bisa buktikan kalau benar jika base width-nya negatif, hasil B-nya juga akan negatif ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja mencari nilai Y bar dan X bar untuk mencari nilai A nih. Sigma X dan N langsung kita substitusikan saja ke rumus menjadi 216 dibagi 40 dan hasilnya yaitu 5,4. Untuk Y bar kita substitusikan juga sigma Y dan N nya ke dalam rumus menjadi 3447 dibagi 40 dan hasilnya yaitu 86,175. Jadi sudah ada hasil X bar dan Y bar. Kita langsung mencari A aja ya teman-teman. Nilai X bar dan Y bar dan B tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus dan kita mendapatkan hasil 88,524. Oke, kita udah dapat semua dan kita bisa langsung substitusikan ke rumus umum regresi linear yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX nih teman-teman. Dan di sini kita udah dapat persamaan regresi linearnya dari korelasi antara waktu bermain media sosial dengan hasil belajar matematika yaitu Y topi sama dengan 88,524 dikurang 0,435x. Karena kita udah tahu persamaan regresi linear ya, kita bisa hitung soal selanjutnya, yaitu berdasarkan persamaan regresi yang diberikan, berapa prediksi nilai matematika siswa yang menggunakan media sosial selama 11 jam per hari. Di sini kita udah punya persamaan Y topi sama dengan 88,524 dikurang 0,435x. Nah, 11 jam yang ada di soal kita bisa masukin di X jadi 88,524 dikurang 0,435 dikali 11. Hasilnya itu 83,739. Artinya, jika seorang siswa bermain media sosial selama 11 jam, maka dapat diduga nilai matematika yang akan diperolehnya adalah 83,739. Dari hasil regresi tersebut, kita bisa melihat adanya hubungan negatif antara lama penggunaan media sosial dengan hasil belajar matematika. Semakin lama waktu yang digunakan untuk bermain media sosial, maka nilai matematikanya cenderung menurun. Dan selesai deh. Itu dia penjelasan tentang regresi linear. Mulai dari pengertian, rumus dasar, cara mencari nilai A dan B. Tapi pembahasan kita nggak sampai sini aja loh. Sampai contoh soal dan kesimpulannya. Di video selanjutnya, kita akan belajar korelasi linear, di mana materi ini juga masih berkaitan dengan diagram pencar. Jadi tungguin ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat dan lebih mudah dipahami untuk teman-teman semua ya. See you di video selanjutnya. Bye bye.